Wabarakatuh. Selamat siang. Baik, selamat datang Mbak Nur Ajijah Sarah untuk bisa join dari TWEB 2 untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman di kelas 136. Baik, memang web ini tidak wajib untuk mahasiswa, tapi sebagai tutor akan melakukan record supaya nanti yang tidak bisa join akan menonton video web ini. Baik, pertama-tama untuk web 2 kali ini saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas materi 1 sampai 5 yang sudah di-share di UT, dan juga nanti saya akan ngebahas mengenai tugas satu dari tugas satu dari mata kuliah algoritma pemrograman ini. Ini mau seperti apa sehingga nanti yang belum mengumpulkan atau yang sudah mengumpulkan nanti merasa ini berbeda dibandingkan yang sudah dikumpulkan, maka bisa langsung mengambilnya atau withdraw atau menariknya dan bisa mengupload di learning ini. Baik, selamat datang Mbak Elvira, sudah ada join ya. Baik, apa? Baik, jadi perkenalkan saya Radinal Setiadinsa yang akan menjadi tutor online untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman di kelas 100. Saya bekerja sebagai dosen juga di kampus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saya di Prodi Informatika. Saya biasanya mengajar di mata kuliah algoritma pemrograman, dasar pemrograman, dan juga pemrograman berorientasi objek. Selain itu juga mengajar mengenai pemrograman mobile dan juga pemrograman berbasis platform. Jadi yang berhubungan dengan pemrograman saya mengajarnya. Itu kegiatan sehari-hari saya. Oleh karena itu, setelah saya menyampaikan, boleh diperkenalkan juga nih yang bisa join Mbak Elvira dan juga Mbak Nur Ajijah. Mau siapa dulu? Silakan untuk bisa perkenalan diri. Jadi kalau seandainya ada pepatah, maka tak kenal tak bisa tahu namanya siapa, lengkapnya siapa, sehingga nanti bisa lebih jauh mengenal kita ya. Boleh dipersilakan Mbak Nur Ajijah dan juga Mbak Elvira. Nama aku Nur Ajijah Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Nama aku Nur Ajijah Sarah. Iya, halo. NIM-nya 05574951. Baik. Terus hari-harinya apa Mbak Nur Ajijah? Kegiatannya? Jurusannya Sistem Informasi. Kegiatan hari-harinya bekerja atau emang fokus kuliah, Mbak? Lagi cari kerja, Pak. Soalnya kemarin aku resign. Oke, baik, nggak apa-apa. Jadi pengen memang benar bekerja kuliah di sistem informasi ya, yang berhubungan dengan IT gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Elvira. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak dan Kak Ajijah, nama saya Elvira Aryani, NIM-nya 05328591. Saya aktivitasnya untuk saat ini kuliah aja, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Emang berarti senang dengan sistem informasi ya, yang berhubungan dengan IT-nya seperti itu? Sebenarnya aku dari nol sih Pak, belum ada basic sama sekali. Oh, iya. Wah, baik. Baik kalau seandainya basic berarti ini semester 1 ya dari awal ya? Baru kuliah ya? Udah semester 4, Pak. Jadi belajarnya Semester 4. Semester 4. Oh iya, semester 4. Baik. Kalau semester 4 berarti udah punya awal basicnya 1 sampai semester 3 sudah belajar kuliah ya, istilahnya tentang program-program lain. Baik, kalau seandainya jadi sekilas saja bahwa algoritma pemrograman ini nanti kita akan menggunakan bahasa Java untuk codingannya. Jadi algoritma pemrograman itu biasanya dasar dari suatu pemrograman sehingga nanti untuk bisa menerima bahasa pemrograman yang lain itu nanti akan lebih mudah.
karena memang perlu dasarnya dulu seperti apa, sehingga nanti saat pengembangan atau menerima bahasa pengumuman yang lain itu nggak jauh berbeda. Oke, baik. Karena sudah perkenalkan, saya izin untuk melakukan materi ya. Izin share untuk menjelasin materi 1, materi 5 yang sudah di-share dari UT, baru nanti setelah itu kita akan membahas mengenai tugas 1. Saya izin untuk share terlebih dahulu. Oke. Oke, baik. Ini materi 1 untuk pengumuman kali ini. Jadi ini juga materi yang sudah ada di e-learning UT, jadi nanti rekan-rekan bisa mendownloadnya dan bisa membacanya. Jadi mata kuliah ini akan membahas tentang algoritma dan pemrograman secara detail, akan merepresentasikan algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Nah, ini yang diminta oleh tugas 1, mudah-mudahan bisa ditonton dan juga bisa dipahami sehingga nanti yang belum mengerjakan tugas 1 atau yang sudah tapi ternyata salah bisa memperbaiki tugas tersebut. Nah, bahasa pemrograman yang digunakan adalah menggunakan bahasa Java. Tools ID-nya, ini tools ID bebas menggunakan tools ID apa, yang penting nanti bahasa Java, bahasanya yang digunakan itu bahasa Java. Nah, nanti saya akan menggunakan IntelliJ IDEA. Itu yang saya biasa pakai. Terus ada buatnya itu 3 SKS, mata kuliah praktikum. Nah, ini ada pengantar algoritma dan juga pemrograman komputer. Saya akan jelaskan ini definisi dari beberapa menurut pakar dari pengertian tentang algoritma dari Al-Khawarizmi, Donald Eknat, dan juga David Popper. Jadi kalau seandainya menurut Al-Khawarizmi algoritma itu adalah suatu metode khusus untuk menyelesaikan suatu masalah. Donald Eknat juga berbilang bahwa deskripsi dari suatu prosedur yang berakhir dengan sebuah output. Ada juga beberapa pakar dari Stone dan Knuth, juga Andrei Andreevich Markov. Jadi, apa sih sebenarnya algoritma itu? Yaitu adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Itu definisi dari algoritma. Selanjutnya, ada pengertian dari algoritma. Ini bisa didefinisikan kalau seandainya kita mau ke Bogor, kita bisa naik berbagai macam kendaraan. Ada naik kereta dengan segala macam perjuangan yang ada, dan juga naik taksi dan juga naik angkot. Nah, ini bisa ke sana naik mobil atau mungkin bisa ke sana naik motor. Jadi berbagai macam kendaraan yang bisa kita tempuh untuk bisa sampai ke Bogor. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah untuk bisa sampai ke tujuan. Terus ada alasan menggunakan algoritma. Ada algoritma sama dengan keterampilan. Alasannya itu ada efisiensi, ada abstraksi, dan juga ada reusability. Terus ini pengertian. Tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian tentang algoritma. Ada sekarang pengertian program. Kenapa? Karena mata kuliahnya tentang algoritma dan pemrograman. Jadi program itu adalah satu set instruksi yang berkode yang dapat dimengerti oleh komputer untuk memecahkan masalah atau menghasilkan hasil yang diinginkan. Program itu dibagi lagi menjadi ada sistem operasi dan juga program aplikasi. Sistem operasi itu ada Windows, Linux, ada macOS, atau Red Hat, Solaris. Program aplikasi itu ada Firefox, ada Chrome, ada Edge, ada Microsoft Word, dan sebagainya. Nah, itu program aplikasi. Terus, tadi ada program, ada bahasa pemrograman. Itu bahasa formal yang terdiri dari set instruksi untuk komputer yang menghasilkan keluaran. Ada bahasa tingkat rendah, yaitu bahasa mesin. Ada juga bisa tingkat menengah, yaitu tingkat menengah rakitan. Ada bahasa tingkat tinggi yang sedang kita pelajari, yaitu bahasa Java, Delphi, dan lain-lain. Ada bahasa pemrograman, ada juga programmer. Nah, programmer itu adalah orang yang secara profesional bertanggung jawab atas perangkat lunak, yaitu pembuat aplikasi. Nah, ini biasanya kalau memang di IT, rata-rata biasanya
cita-citanya atau tujuannya pengen bisa jadi seperti ini karena nanti bisa bekerja di suatu perusahaan yang bisa apa namanya mengoding atau membuat aplikasi dan tentu gajinya atau apa namanya penghasilannya itu lumayan besar. Ya, selanjutnya ada penyelesaian masalah dengan program. Yang pertama, menganalisa masalah dan membuat algoritma. Yang kedua, menuangkan algoritma ke dalam bentuk program. Dan yang ketiga, mengeksekusi dan menguji program tersebut. Nah, ini ada ekspresi atau representasi algoritma. Nanti di slide kedua, di materi kedua dan ketiga itu kita akan membahas tentang flowchart dan pseudocode. Ada flowchart itu seperti yang dilihat bahwa ada simbol-simbol yang digunakan atau diberikan sehingga yang dimulai dari mulai dan diakhiri dengan selesai. Ini supaya bisa tahu. Pseudocode bisa dilihat bahwa ada langkah-langkah dan juga di depan langkah-langkah itu ada nomor yang perlu ditulis. Kenapa, Pak? Karena memang nomor itu digunakan untuk bisa tahu kita mana yang salah, mana yang benar. Sebab kalau seandainya membuat suatu aplikasi, membuat suatu proyek, itu kita tidak sendiri. Itu membuat suatu tim. Dan kalau seandainya kita sudah mengerjakan suatu bagian, berarti nanti akan dikerjakan oleh bagian tim yang lain. Nah, bagian yang tim yang lain ini, jika kita tidak menuliskan prosedur atau langkah-langkah yang ada, dan dikoreksi oleh tim, maka kita tidak tahu yang dikoreksi itu yang bagaimana. Tapi kalau seandainya kita sudah memberikan nomor, langkah-langkah, yang dikoreksi itu di nomor ini ya, nomor 5 sampai 10. Nah, ini sudah jelas, enak berarti otomatis. Kita tahu nih, nomor 5 sampai 10 itu sudah diperiksa oleh tim kita atau proyek kita. Ciri dan manfaat belajar algoritma, yaitu pertama ciri-cirinya itu ada input-output, ada proses, ada berpola dan logis dalam menghasilkan output, prosesnya memiliki instruksi yang jelas, memiliki stopping rule, tidak penting. Terus manfaatnya itu meningkatkan kemampuan berpikir logis, berpikir sistematis, mempertajam analis, menyelesaikan masalah dengan cepat. Pedoman penyusunan algoritma ini yang nggak ada aturan baku dalam menyusun algoritma, yang ada adalah syarat ketercapaian dalam sebuah algoritma. Jika ada input, ada output, ada definitions, finishes, dan juga effectiveness. Baik, itu materi 1. Selanjutnya, untuk materi kedua, akan membahas tentang struktur dasar algoritma. Nah, ada yang pertama itu ada struktur dasarnya itu adalah sequential. Jadi sequential ini adalah instruksi dikerjakan secara berurutan. Terus yang kedua, tidak boleh melompati satu langkah perintah pun. Contohnya, sebuah algoritma terdapat 20 langkah. Maka semua langkah tersebut dikerjakan berurutan mulai dari langkah 1 sampai pada langkah 20 tanpa melewatkan satu langkah pun. Itu sequential. Nah, ini sequential contohnya dalam bentuk flowchart dan juga pseudocode. Lihat bahwa mulai dari start dan juga diakhiri end. Ini langkah-langkah yang berurutan dan tidak dilompati satu langkah pun. Yang sebelah kanannya itu merupakan pseudocode. Lihat mulai ada di setiap langkah instruksinya atau ada nomor. Nah, ini sampai selesai. Yang kedua, dari pertama sequential, yang kedua ada seleksi, yaitu seleksi digunakan apabila menemukan atau memiliki kasus 2 atau lebih alternatif penyelesaian perusahaan. Ini biasanya kalau di dalam logika itu ada if dan juga biasanya ada percabangan atau perulangan. Yang ini biasanya jika menemukan kasus 2 atau lebih. Ini contoh dalam bentuk flowchart dan pseudocode, yaitu seleksinya ada mulai dan juga route. Udah, kalau flowchartnya. Jika usia 17, lebih dari 17, maka Anda boleh menonton. Maka kalau seandainya iya, silakan menonton. Kalau seandainya tidak, maka Anda tuliskan bahwa tidak boleh menonton. Nah, ini ada keterangan yang seperti ini. Jadi, seksual ada algoritma perulangan. Jadi banyak hal di dunia ini yang dilakukan berulang-ulang, contohnya itu mandi, makan, menjemur pakaian, dan lain sebagainya. Jadi dalam dunia algoritma, banyak hal yang harus berulang untuk mencapai suatu tujuan.
Contohnya perulangan dalam flowchart dan pseudocode masih sama. Lihat dalam flowchart jika apa namanya A sama dengan A plus 1 dan juga A lebih besar dari B, maka bisa langsung ke langkah 7. Tapi kalau seandainya, bagaimana kalau seandainya A kurang dari B, maka apa namanya balik lagi ke awal bahwa arus A itu lebih dari B. Makanya ini perulangan. Atau juga bisa kita lihat bahwa saat menulis angka 1 sampai dengan 100, kalau seandainya di dalam codingan itu kita akan nulis system.println 1, 2, 3. Tapi dengan perulangan kita hanya menuliskan 1 sampai 100, maka pada saat kita running itu langsung hasilnya 0 sampai 100. Nah, ini disebut perulangan. Baik, materi 2 tentang itu. Selanjutnya kita ngebahas tentang materi ketiga. Nah, materi ketiga ngebahas tentang flowchart. Jadi ini yang perlu diperhatikan karena memang apa namanya di tugas 1 akan ada flowchart dan juga di diskusi 2 juga sudah ini saya sampaikan bahwa dalam bentuk flowchart itu berupa simbol atau grafik sehingga nanti yang bisa dihasilkan atau bisa dipelajarin itu adalah eh, hasilnya itu dalam bentuk simbol. Baik, ini maaf, yang kedua. Yang ketiga, sedap. Nah, ini tiga. Nah, ini dalam bentuk flowchart ya, materi ketiga. Jadi flowchart itu apa sih? Flowchart itu jenis diagram, grafis atau simbolik yang simbolik yang mewakili satu algoritma tertentu. Setiap langkah dalam algoritma diwakili oleh simbol yang sama atau berbeda dan berisi penjelasan singkat setiap langkah. Ini flowchart. Yang bisa kita lihat bahwa ini contoh menemukan atau contoh mencari kecepatan dan juga contoh mencari percepatan. Kalau kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu, kalau kecepatan adalah kecepatan dibagi waktu. Dan dilambangkan dengan V, kalau kecepatan itu A, jarak itu S, dan juga waktu itu T. Project gimana? Nulis bahwa ternyata pertama mulai. Terus selanjutnya ada deklarasi variabel. Nah, ini gambarnya simboliknya berbeda dengan yang mulai. Selanjutnya, inputnya lain juga berbeda dengan yang ada di deklarasi. Terus hitung kecepatan juga berbeda simbolnya, begitupun juga tampilan output. Nah, ini yang apa namanya simbolik-simbolik yang mempunyai standar tertentu untuk bisa ditetapkan. Terus apa sih menggunakan untuk penggunaan flowchart? Yaitu pertama komunikasi, analisis yang efektif, dokumentasi, pengkodean efisien, proper debugging, dan juga pemeliharaan program yang efektif. Terus ada tadi sebelumnya ada keuntungan, ada keterbatasan. Itu apa sih? Pertama keterbatasan dalam flowchart itu adalah logika kompleks, perubahan atau modifikasi, dan juga reproduksi. Nah, ini simbol-simbol. Simbol-simbol yang mewakili tertentu. Jadi secara otomatis jika kalian mulai start, deklarasi variabel, input, itu otomatis akan berbeda. Oleh karena itu, simbol-simbol ini yang perlu diperhatikan. Simbol mulai, ya. Nama simbolnya itu terminator. Fungsinya menunjukkan sebagai awal atau akhir dari proses algoritma. Terus ada simbol variabel. Nama simbolnya itu preparation. Digunakan untuk deklarasi atau inisiasi sebuah variabel atau tipe data. Terus ada lagi nama simbolnya itu memasukkan atau input ya. Nama simbolnya data. Fungsinya itu data berupa input dan juga output. Ada persegi panjang, itu nama simbolnya proses. Fungsinya untuk memproses suatu algoritma. Kalau seandainya menghitung kecepatan berarti menghitung kecepatan. Terus ada lagi simbol belah ketupat. Apa ini? Decision. Fungsinya memutuskan dari kemungkinan yang ada. Biasanya dipakai ini jika kita menggunakan if atau menggunakan loop for. Nah, ini kita pakai. Terus ada lingkaran. Apa? Konektor. Menyambung aliran flowchart yang terputus karena halaman kerja tidak muat dan harus pindah ke halaman kerja berikutnya. Nanti ini akan kita gunakan atau istilahnya akan ada contohnya kapan dan bagaimana lingkaran itu digunakan. Terus tanda panah.
yaitu menyambung aliran langkah dari simbol yang satu ke simbol yang lain. Selanjutnya delay digunakan untuk menunjukkan penundaan atau menunggu proses untuk masukan dari beberapa proses lainnya. Nah, ada pedoman dasar membuat flowchart, yaitu pertama dalam menggambar flowchart yang tepat, semua persyaratan yang diperlukan harus dicantumkan dalam urutan logis. Yang kedua, diagram alur harus rapi dan mudah diikuti. Seharusnya tidak ada ruang untuk ambiguitas dalam memahami flowchart. Yang ketiga, flowchart itu harus dibaca dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. 4. Sebuah simbol proses hanya dapat memiliki satu garis aliran yang keluar darinya. Terus, yang kelima, untuk simbol keputusan hanya satu garis aliran yang dapat memasukinya, tapi garis keluarnya memiliki dua dengan kemungkinan true atau false. Simbol terminal hanya dapat memiliki satu garis aliran saja. Nah, ini contoh dasar membuat flowchart bahwa seperti yang kanan yang sesuai gambarnya. Nah, ini adalah contoh menggunakan yang lingkaran simbol jika kertas kerjanya atau tidak muat. Lihat, pertama kita mulai. Terus proses langkah 1 ada pilihan, ternyata berbeda. Terus langkah 2, terus ternyata lingkaran. Lingkaran gunanya apa? Karena kertas kerjanya belum tidak cukup, maka lanjut di kanan. Kanan itu tidak kita mulai dari start lagi atau mulai, tapi dari lingkaran. Oleh karena itu, kalau dengan adanya ini berarti gambar yang di kanan ini merupakan lanjutan dari gambar yang di kiri. Seperti itu. Lanjut ke langkah 3, 4, 5, output, dan selesai. Nah, ini gunanya lingkaran penggunaan dari flowchart. Baik, itu materi ketiga. Selanjutnya materi yang keempat mengenai studio code. Nah, ini yang juga benar tapi sering keliru atau istilahnya hampir tepat untuk penggunaan studio code. Jadi kalimat deklaratif yaitu dari studio code itu penggunaan kata dan kalimat dalam studio code yang dimengerti oleh orang atau programmer. Jadi secara otomatis boleh menggunakan bahasa Inggris atau mungkin bahasa yang lain dan dimengerti oleh orang timnya. Jadi kan saya infokan tadi bahwa membuat project, membuat suatu aplikasi, kalau seandainya ada tim itu tidak bekerja secara sendirian, tapi rame-rame, secara mungkin 3 sampai 4 orang, sehingga bahasa yang dimengerti oleh orang lain itu boleh. Ya. Terus yang kedua, penggunaan bahasa boleh menggunakan bahasa Inggris atau bahasa yang lain selama bisa dimengerti oleh orang tersebut. Misalnya kata if jika, count atau hitung, tambahkan, kalikan, kurangi. Nah, jadi sebenarnya prosedur code itu apa sih? Adalah deskripsi tingkat tinggi dan singkat yang ditulis untuk dibaca oleh manusia dan bukan untuk dibaca oleh mesin. Jadi prosedur itu kalau di bahasa Inggris atau bahasa apa saja yang digunakan oleh manusia. Ini cara menulis dan struktur prosedur code itu pertama dapat dibaca manual, yaitu ada judul program kelas, deskripsi, dan juga implementasi. Jadi apa namanya, di setiap langkah instruksi ada penomoran. Ya, mulai kelas, deklarasi, integrasi. Nah, ini biasanya nanti. Contohnya itu mencari bilangan ganjil bisa didapatkan seperti ini. Terus kalau seandainya di dalam poin 8 ternyata ada bagian-bagian yang perlu, makanya nggak perlu nulis 9, 10. Langsung aja di 81, 82, 82, 83. Nah, ini menerangkan bahwa bagian yang ini merupakan dari bagian while 1 kurang dari 11. Sehingga bisa mudah dimengerti. Seperti itu. Terus, nah ini lanjutnya selesai. Pertama diawali mulai dan diakhiri dengan kata selesai dan di setiap langkahnya ada nomor yang perlu ditulis. Ini yang perlu apa namanya diperhatikan. Sering salah pada saat diskusi dua eh, penulisan dari studio code maupun dari flowchart. Jadi perlu diperhatikan. Baik, itu studio code. Terakhir untuk materi yang kelima ini kita akan ngebahas tentang struktur dasar pemrograman Java atau pengantar Java. Jadi tadi sebelumnya itu tentang penjelasan pengertian dari algoritma, pemrograman, tapi sekarang kita boleh masuk nih pengantar Java.
Jadi, kenapa sih Java begitu diminati oleh banyak orang? Pertama, karena tren teknologi yang berkembang pada setiap tahun. Yang kedua, banyak digunakan perusahaan besar, efisiensi waktu dan biaya, dan dukungan komunitas yang luas. Ini kenapa Java begitu diminati. Nah, ini sejarah Livis Java-nya dari awal sampai akhir. Nanti apa namanya saat menuliskan tugas dibuat sejarah perkembangan Java itu dalam bentuk tabel, sehingga kolom satu itu tahunnya dan yang tangan kanannya itu ada perkembangan Java, sehingga bisa dilihat nih bagaimana perkembangan dari setiap dari tahun ke tahun itu Java seperti apa. Ada konsep pemrograman. Konsep pemrograman ini ada struktur dan juga OP. Kelebihan dari pemrograman Java itu adalah multi-platform, library yang lengkap, mendekati sintaks C++, dan juga berorientasi objek. Kelemahannya, itu fitur tidak kompatibel beberapa platform OS, boros pengguna memori, dan juga mudah didekompilasi. Nah, OP, Object Oriented Programming. Jadi yang berbasis OP dengan basis ada apa? Ada objek, class, inheritance, encapsulation, abstraction, dan juga ada polymorphisme. Objek itu bagian terkecil pemrograman yang memiliki sifat dan karakteristik. Karakteristik objek itu apa? Objek mempunyai atribut yang dijadikan sebagai state dan juga atribut. Adalah identitas atau suatu nilai yang dapat ditulis untuk menggambarkan objek itu sendiri. Objek mempunyai metode atau behavior, yaitu sebuah fungsi yang berlaku untuk mengakses suatu atribut dari sebuah objek. Ini bisa kita analogikan bahwa sepeda mempunyai atribut itu ada pedal, roda, gigi, kecepatan, warna, jenis, dan lain. Dan juga sepeda mempunyai metode, yaitu pindah roda gigi, kecepatan bertambah, dan juga kecepatan berkurang. Pada OP, objek adalah suatu bentuk perangkat lunak yang tidak lepas dari status atau behavior. Status disimpan dalam variabel, sedangkan behavior disimpan dalam metode. Nah, ini kelas. Kelas tidak lain adalah atribut dan metode yang didefinisikan. Contohnya kita bisa lihat bahwa ada sepeda, dibagi menjadi sepeda gunung, sepeda balap, dan juga sepeda tandem. Nah, baik, itu merupakan materi untuk dari materi 1 sampai 5. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk sebelum kita lanjut ke apa namanya penjelasan mengenai tugas? Mengenai materinya, ada yang ingin ditanyakan? Enggak Sudah ada, cukup Pak. jelas? Udah. Aman ya berarti ya? Iya. Ya, baik. Sekarang berarti kalau nggak usah lama-lama lagi, berarti ini sebenarnya yang ditunggu oleh dari setiap semester yang saya mengerjakan, yaitu ngebahas tentang tugas. Baik, saya izin share terlebih dahulu tugas satunya itu bagaimana. Baik, ini tugas apa namanya? Tugas 1. Sebentar, oke. Nah, ini tugas 1. Sebelum masuk tugas 1, pasti kita akan tahu dulu apa namanya deadline pengerjaan tugas. Karena kalau seandainya kita tahu deadline-nya, maka kita akan apa namanya mudah menyiapkan dan tidak terburu-buru. Pertama, tugas 1 ini yang di-set oleh Universitas Terbuka itu di minggu besok, yaitu hari Senin tanggal 3 November jam 3 sore. Ini pengumpulan tugas 1. Lewat dari ini berarti tugas 1 nggak ada, dan secara otomatis nilai dari algoritma pemrograman ini langsung nilai E. Karena dari awal sudah dijelaskan bahwa tidak mengerjakan di salah satu tugas, yaitu tugas 1, tugas 2, atau tugas 3, maka langsung mendapatkan nilai E. Terus, tugas 1 dari 20 partisipan di kelas 136, ini baru 6 siswa yang mengumpulkan. Berarti nanti masih banyak lagi, ada 14 yang belum mengumpulkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tugas 1 itu seperti apa. Pertama, tugas 1 itu ada 2 soal, yaitu soal pertama itu mengenai buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang
algoritma dan dunia pemrograman komputer. Dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. Kenapa? Karena dengan adanya atau mengambil sumber dari internet, berarti secara otomatis itu pengertian dari algoritma atau penjelasan dari algoritma dan dunia pemrograman komputer itu sangat banyak. Dan otomatis kalau seandainya dari sumber dari internet, harus menuliskan daftar pustaka minimal 5. Ini yang paling penting. Berarti kalau seandainya nggak ada, ya berarti nilainya berkurang dan otomatis dianggap dengan plagiat karena tidak mencantumkan daftar pustaka atau referensi. Ini harus rapi ya, ditulis spasi 1,5 dan juga di Microsoft Word. Setelah itu nanti mau dijadikan PDF boleh, silakan, nggak ada masalah. Terus yang A, yang B, sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Cari referensi di internet lagi sama berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Nanti kalau seandainya lebih, berarti boleh. Terus Pak, apakah harus ada referensi? Jelas. Karena cari referensi di internet berarti secara otomatis ada referensi yang harus menuliskan. Karena kalau tidak berarti mahasiswa tersebut dianggap plagiat. Nah, minimalnya berapa Pak? Sama seperti yang di atas saja, minimal 5. Kalau lebih seandainya bebas. Terus yang perlu diperhatikan lagi bahwa kalau seandainya sejarah perkembangan Java ini yang saya infokan bisa dalam bentuk tabel. Kenapa? Karena lebih mudah dalam membacanya. Jadi kolom kiri itu tahun berjalannya dan yang kolom kanan yaitu detail dari perkembangan Java-nya seperti apa. Sehingga nanti bisa enak untuk dilihatnya. Itu satu, mengenai benar dari internet semua dan bisa langsung dikerjakan untuk nomor 1 tersebut. Selanjutnya nomor 2, ya. Nomor 2 ini buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan juga pseudocode dengan kasus. Pertama, karyawan dengan golongannya ada 3, yaitu golongan A dengan gaji 5 juta, golongan B dengan gaji 6.500.000, dan golongan C dengan gaji 9.500.000. Terus ada juga nih karyawan lembur. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jamnya dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. 2 jam, 32%, 3 jam, 34%, 4 jam, 36%, dan lebih dari 5 jam, itu 38%. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan juga jam lembur. Ini yang paling penting. Terus, outputnya itu adalah jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan plus gaji lembur. Jadi itu merupakan, Pak, ada lagi pertanyaannya, tugas 1 ini perlu buat video nggak? Nggak usah. Nanti di tugas 2 dan tugas 3 ada videonya. Kenapa? Karena itu nanti akan membuat atau mengcoding, istilahnya membuat program. Tapi untuk tugas 1 ini, maaf, kalian nggak perlu membuat tag, tapi perlu diperhatikan soal yang perlu kalian lihat. Pertama dari penjelasan, tapi rata-rata nomor 1 itu benar, tapi kurang tepat ya, kemungkinan besar karena tadi yang saya infokan harus ada table, ternyata nggak di table, tapi rata-rata yang salah itu di bagian kedua. Pengerjaan itu flowchart-nya itu seperti apa dan juga pseudocode-nya itu seperti apa. Ini yang perlu diperhatikan mengenai cara membuat bagaimana flowchart dalam pseudocode. Ini saya menampilkan dari dari semester-semester sebelumnya mengenai tugas 1 kali ini. Oke, baik. Nah, ini penjelasan soal 1, algoritma dan dunia penggunaan komputer. Yang A, lihat. Algoritmanya jelasin. Nah, ini kalau bisa, seandainya ini udah 1,5, tapi kalau bisa ini kan rata kiri. Kalau bisa rata kanan, nah itu bisa lebih bagus, biar enak lihatnya. Terus ada apa? Karakteristik penjelasannya. Ada jenis-jenis algoritma, terus terakhir, penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa bisa dicari di internet dan di sumbernya. Terus lagi dunia pemrograman komputer. Nah, ini apa sih dunia dalam komputer itu bisa dijelaskan. Bahasa pemrograman ada juga ada. Dan yang paling penting, sumber referensi yang perlu ditulis.
Kalau seandainya nggak menulis ini, berarti otomatis nilainya akan berkurang. Karena kalian mendapatkan dari internet, tapi tidak menuliskan sumber referensinya. Maka dianggap plagiat. Seperti ini. Itu yang bagian A. Selanjutnya yang bagian B. Sejarah Java dan perkembangannya. Berarti dari awal mula Java dibuat sampai sekarang itu sejarah perkembangannya. Dibuat. Ini kan daripada nulis seperti ini, awal mula Java 91 sampai 95, lebih baik memang dibuat table. Sehingga di kolom kiri itu tahun dan di kolom kanan itu ada penjelasan mengenai sejarah perkembangan Java. Sehingga nanti lebih enak untuk dilihatnya. Java 2, terus ada Java 5 dan perkembangan lebih lanjutnya, macam-macam. Dan jangan lupa di akhir ada tulis software yang dibuat dengan bahasa menggunakan Java. Minimal 2 software. Tapi kalau lebih berarti nggak masalah. Ada Eclipse ID, ada Apache, ada IntelliJ ID. Nanti saya akan menggunakan IntelliJ ID dalam tugas 2 dan 3 untuk menjelaskan program mengenai bahasa Java. Ada Minecraft dan macam-macam. Dan penjelasannya ditulis sehingga nanti bisa jelas. Dan yang paling penting juga lagi apa? Tulis sumber referensinya. Karena memang mengambil atau mengutip dari internet. Ini yang paling penting. Itu nomor 1. Nah, rata-rata nomor 1 ini hampir 98% itu semua. Karena memang bersumber dari internet. Nah, ini yang kebanyakan yang salah di tentang soal nomor 2. Bagaimana menjelaskan tentang flowchart dan juga pseudocode. Lihat, flowchart. Flowchart itu yang tadi soalnya yang sudah saya sampaikan, ya. Pertama ada mulai dengan simbol seperti ini yang tadi lihat. Terus ada lagi nih variabelnya masuk atau inputannya, nama dan ID pekerja. Golongan, ingat golongan ada 3. Ada belah ketupat dibuat golongan A dengan gaji sekian, B sekian, C sekian, terus A. Terus selesainya mana? Oh ternyata kalau seandainya nggak muat, maka bisa langsung lanjut ke sini. Ini berarti lanjutan dari yang sebelah kiri nih. Lanjut yang A. Terus masukkan jam lembur, jam 1, 2, 3. Ternyata kalau seandainya nggak sesuai, maka akan masukkan jam lembur lagi. Seperti itu. Kalau seandainya 0 nggak ada jam lembur, berarti kan nggak sesuai nih. Nah, berarti harus diperiksa. Maka kalau seandainya sudah sesuai, lanjut ke perhitungan total gaji. Total gaji sama dengan gaji golongan plus gaji lembur. Plus langsung di hasil data karyawan, total gaji, dan selesai. Nah, ini flowchart yang sesuai. Lihat, nggak ada yang sama bahwa sesuai dengan fungsinya atau sesuai dengan dipergunakannya simbol-simbol. Ada belah ketupat, ada jejar genjang, terus ada selanjutnya persegi panjang, dan juga ada trapesium seperti ini. Nah, ini yang sesuai dengan porsi masing-masing, bahwa dalam suatu variabel inputan atau selesai ada simbol tertentu. Ini benar, sesuai gitu. Terus yang B-nya, nah ini yang B-nya tugas ini kurang sesuai. Kenapa? Karena belum lengkap ditulis dari penomorannya. Saya mencari ada pseudocode yang ditulis dari penomorannya. Nah, ini pseudocode yang sesuai. Kenapa? Karena ada nomor. Pertama, mulai. Terus deklarasi, input golongan, 5. Terus di setiap langkahnya ada nomor yang ditulis. Dan terakhir, diawali dengan mulai, dan terakhir diakhiri dengan selesai. Nah, ini cukup mengerjakan ginian, maka bisa mendapatkan nilai 100 untuk tugas 1 ini. Yang penting sesuai, yang penting mengerti dan apa yang diminta oleh soal tugas 1 itu, maka tugas 1 ini sudah bisa diselesaikan. Baik, ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas 1 atau mungkin sebelumnya yang terkait dari materi? Boleh dipersilakan. Kenapa? Karena dengan mengikuti web ini suatu privilege bisa bertanya langsung jawab, dibandingkan yang hanya menonton secara record. Berarti nanti bertanyanya nanti di grup e-learning, nanti baru saya akan jawab di situ ya. Baik, silakan Mbak Nur Ajija atau Mbak Elvira, ada yang ingin bertanya mengenai tugas atau bahkan mungkin sudah mengumpulkan, ternyata kok berbeda, bisa ditarik dulu nggak masalah, terus nanti di submit atau dikumpulkan lagi, boleh. Ada? Pak,
mau nanya, Hmm, kan saya boleh. kan udah bikin, Pak, tapi belum saya kirim. Nah, ada beberapa yang beda dari situ. Kan kalau saya kan ngambilnya, bisa nggak sih, Pak, kayak contohnya Java. Kan Java kan punyanya si Oracle ya sekarang ya? Iya nggak sih? Betul. Iya, punya. Nah, Nah, terus? jadi saya ngambilnya langsung dari websitenya. Jadi saya ngambil website ngambil apa sih, kayak websitenya gitu, saya tulisnya dari Oracle. Jadi nggak pakai link yang penjelasan link yang di link Indonesia, tapi link luar. Itu Boleh, terus kalau misalnya nggak masalah. terus kan daftar pustaka. Nah, Oh, itu linknya saya cantumin atau nggak usah? cantumin. Kalau seandainya memang dalam bentuk website, silakan dicantumin. Tapi kalau seandainya dalam bentuk buku atau mungkin dalam bentuk jurnal, ya itu dicantumin aja lengkap. Doi-nya berapa kalau seandainya buku atau Iya, jurnalnya. kan Tapi kalau seandainya website, link URL-nya aja boleh dicantumkan situ. kan kadang kan kalau kita cari di internet juga kan dikasihnya PDF kan ya Pak ya. Berarti Belum. itu cuma tulis kayak nama pembuatnya, kapan, sama apa judulnya gitu. Boleh, silakan nggak ada masalah. Yang penting ada sumber yang apa namanya referensinya seperti apa. Bahwa kalian itu tidak membuat sendiri tapi mengutip dari orang. Boleh, nggak masalah. Boleh, silakan. Ya jadi kalau misalnya PDF nggak usah kasih linknya juga kan ya Pak? Nggak usah, ya boleh, nggak masalah. Yang penting nanti Oh, penjelasannya bahwa ini ngambil dari mana, sehingga nanti bisa tahu bahwa itu merupakan kutipan dari orang lain. makasih Pak mau nanya Ya, itu baik, doang. sama-sama. Berarti nanti tinggal dikumpulkan berarti ya? Iya, Siap ya? Baik, iya. oke, baik. Tinggal dibenerin. Ada tadi yang apa sih password-nya salah. Nah, itu dia. Itu Iya. rata-rata di nomor 2 code ataupun flowchart yang berbeda. Gitu. Iya, Baik. soalnya nggak dikasih nomor Pak. Betul, itu Paling, dia. iya Itu. paling itu doang tadi. Oh, Udah berarti ya. bisa 200 ini ya. Baik, Insya Allah. selanjutnya. Amin. Baik, selanjutnya Makasih Elvira Pak. ada ya, sama-sama. Mbak Elvira ada yang ingin ditanyakan? Kalau untuk saya belum ada pertanyaan, Pak. Tapi kalau untuk recordnya ini nanti di-share di mana ya, Pak? Oh, di recordnya nanti ada di bawah link yang saya berikan di aktivitas belajar 6. Aktivitas belajar 6 nanti saya akan di bawahnya. Setelah saya download dulu ini, download hasil record ini, terus saya masukkan ke dalam YouTube, baru saya nanti ambil URL-nya untuk dimasukkan ke dalam aktivitas belajar 6. Nanti kalau hari ini baru selesai, tinggal kalau udah ini saya akan infokan di grup e-learning bahwa recordnya sudah bisa ditonton. Seperti itu. Itu boleh, nggak masalah. Ya, Nanti di sudah, aktivitas belajar 6 recordnya. ya, sudah cukup, Pak. Terima kasih Oh banyak. gitu. Baik, berarti gimana? Udah dikerjakan atau masih dalam pengerjaan atau udah selesai? Sudah dikerjakan tapi belum dikirim, Pak. Terus mau ada revisi sedikit. baik. Nah itu sebenarnya dengan join to web ini sebenarnya langsung bisa tahu, wah ternyata berbeda apa yang dimauin oleh dosen tutor seperti ini sehingga nanti bisa direvisi dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Gitu. Baik, ada yang ingin tanyakan lagi? Boleh, silakan nih, bebas karena memang join to web ini privilege bisa langsung dijawab oleh langsung dosen tutor. Gitu intinya. Untuk saat ini dari saya cukup, Pak. Sudah Baik, jelas. baik, aman. Selanjutnya Mbak Nur Aja sudah cukup juga? Udah Pak, udah cukup. Baik, kalau sudah cukup, saya izin untuk melakukan capture ya. Capture terlebih dahulu bahwa kegiatan web 2 di kelas algoritma dan pemrograman di kelas 136 ini sudah terlaksana. Saya izin untuk capture 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Makasih Ini Pak. ya sama-sama saya berarti bisa langsung ininya. Baik, terima kasih. Baik, kalau tidak ada berarti nanti tinggal menunggu recordnya. Kalau seandainya ada yang kelupaan, insya Allah hari ini saya akan apa namanya lampirkan atau saya masukkan video ini ke dalam aktivitas di belajar 6 di bawah web sehingga nanti kalau lupa bisa menonton video record ini. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan dan insya Allah kita ketemu lagi 2 minggu lagi untuk ngebahas web 3 materi 6 sampai 10 dan juga ngebahas tugas 2. Ini seperti itu. Baik. Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk web 2 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih banyak, Pak. wabarakatuh. Sama-sama. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Izin keluar ya, Pak. Boleh, Izin keluar ya silakan. Pak.
Iya, sama-sama.